Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawanku. Iya, hari ini tentunya fans Arsenal tersenyum lebar karena Manchester City tersandung di kandang Everton. Dan tentunya juga pasti kalian menunggu-nunggu fans Arsenal lanjutan semifinal leg kedua Liga Champions yang akan tersaji dini hari nanti. Kita juga akan berikan tentunya updates-nya besok pagi. Tapi sebelumnya gue ingin menyapa tentunya kawan-kawan semua ya, komunitas My Friends yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar di episode sebelumnya, antara lain dengan berbagai macam profesi unik seperti coaster alias penjaga gereja. Aduh, selain marbot ternyata ada coaster juga nih ya. Unik sekali ternyata profesinya kawan-kawan. Ada juga mahasiswa di Sydney yang rajin banget nonton FMS, dan pastinya juga ada surveyor hidrografi. Wah, ini berbagai macam guys. Ada yang di tengah laut juga ternyata ya. Dan tentunya semakin dekat sudah FIFA World Cup di depan mata. Gua ingin mengajak kalian merayakan bersama dengan membeli Rexona FIFA Limited Edition ya di toko-toko kesayangan kalian atau belanja online juga boleh. Kalian tinggal ikut berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang, tinggal beli produk Rexona apa saja seperti yang di sebelah kiri ini kawan-kawan ya. Dan kalian tinggal upload struk pembelanjaan kalian. Kalau kalian belanja online tinggal di screenshot. Kemudian jangan lupa untuk kumpulkan star sebanyak-banyaknya dan tukarkan hadiah. Ya, hadiahnya juga bermacam ragam nanti kawan-kawan ya. Uploadnya tinggal ke WhatsApp Rexona teman-teman. Di sini yang ada di QR code gitu. Itu ada WhatsApp Rexona untuk kalian bisa submit bukti pembelian kalian. Dan periode ini berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Tentunya Rexona deodoran pertama dengan formula amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi lebih kuat untuk melawan keringat dan bau badan. Berkat Rexona, tayangan FMS bisa kalian nikmati secara gratis tentunya setiap hari Senin hingga Jumat. Jadi jangan lupa untuk komen W Rexona. Oke, kita langsung saja update kawan-kawanku tentang tentunya perburuan title Premier League yang semakin panas dan menghadapi another twist moment di mana pada saat Arsenal itu kalah dari tangan City di laga penentuan ya, sekitar 1-2 pekan yang lalu teman-teman. Gue bilang sama kalian semua bahwasannya ini tidak pasti sisa akhir pertandingan kedua tim akan sapu bersih, akan masih terjadi salah satu tim akan drop points. Gue bilang gitu, nggak serta-merta ini udah given semuanya pasti disapu bersih. Nah, itu yang terjadi di Hill Dickinson Stadium tadi, baru saja selesai dini hari tadi, di mana Everton mampu menjegal upaya City for the title dengan menahan imbang 3-3 ya. Hujan gol terjadi di Hill Dickinson Stadium di mana City sebenarnya sempat unggul lebih dulu di babak pertama, begitu mendominasi, dan lagi-lagi ya, permasalahan Manchester City itu adalah selalu terjadi penurunan performa setiap tampil di babak kedua. Dan yang terjadi adalah 5 minutes of defensive error yang bertubi-tubi, mulai dari blunder dari Mark Guehi yang dimanfaatkan oleh Tierno Barry, kemudian juga bagaimana Everton mampu tetap menunjukkan keunggulan mereka dalam set piece, mencetak gol kedua via sepak pojok yang dieksekusi oleh Jack O'Brien dengan begitu sempurna, melewati begitu banyak physical presence ya di kotak penalti. Dan terakhir itu Barry kembali mampu mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan kesalahan dari Kovacic sebelumnya, dan bola itu memantul kepada Kusanov yang bisa di tap in dengan sempurna oleh Barry. Nah, ini seolah-olah 5 minutes of defensive error membuat tentunya beban berat bagi lini ofensif City untuk mencoba mengejar yang eventually mampu menyamakan skor lewat Erling Haaland dan juga tendangan dari luar kotak penalti yang di placing dengan sempurna oleh Jeremy Doku. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan teman-teman, di mana tentunya
Penguasaan bola City mendominasi dengan 75% berbanding 25%. Kemudian total shots itu 20 berbanding 14. Kemudian shots on target itu Everton jauh lebih efektif, 6 berbanding 4 untuk City, dan ada 3 peluang besar yang di-create oleh Everton dan 3-tiganya itu bisa berbuah menjadi gol, hanya 1 yang miss kawan-kawan ya. Dan ini tentu menjadi big blow bagi Pep Guardiola karena ini adalah sebuah tentunya hasil yang sangat tidak di-expect dalam permutasi kurang lebih remaining games of the season ya. Dan City mencetak 3 gol di Premier League sejak pertama kalinya 12 April terakhir kontra Chelsea ya, 2026, dan Jeremy Doku itu menjadi savior at least untuk membawa perburuan gelar ini up to the wire sampai pekan terakhir, di mana sangat-sangat impresif. Gol pertama lewat kaki kiri placingnya, gol kedua lewat kaki kanan placingnya dengan kurang lebih lokasi tembakan serupa, mirip-mirip dari luar kotak penalti ya. Dan Thierry Nobari mencetak gol ke-8 di Premier League musim ini, menjadi pencetak gol terbanyak Everton sejauh ini. Kita lihat dulu statement dari Pep Guardiola yang menjelaskan jika dia akan berjuang sampai pekan terakhir. Lebih baik 1 poin daripada kalah. Dan sampai kompetisi selesai kami akan terus berjuang. Sekarang gelar bukan di tangan kami lagi. Sebelumnya ya, tetapi sekarang tidak. Kami harus memenangkan 4 laga tersisa di Premier League. Brentford akan menjadi laga yang mirip dengan ini. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Itu yang disampaikan oleh Guardiola kepada Sky Sports setelah sebelumnya memang dia menjelaskan dan concede jika Man City ingin menjuarai Premier League musim ini, mereka harus menyapu bersih seluruh laga ya, tanpa celah. Dan tentunya definitely ini menjadi sebuah pukulan yang sangat-sangat berat bagi Man City dan sekaligus advantage bagi Arsenal. Nah, untuk itu kawan-kawan, kita siapkan dulu seruput ya, seruput untuk fans Arsenal yang pagi ini tentu senyumnya merekah lebar kawan-kawan ya. Mari kita seruput ya. Mikel Arteta akan memenangkan gelar pertamanya. Premier League sudah di depan mata fans Arsenalku. Itu dia ya. Selamat fans Arsenal, tentunya ada sedikit rasa lega ya setelah pressure yang mounting beberapa pekan terakhir, dan gua personally merasa Arteta pantas tentunya merengkuh gelar Premier League ya. Setelah ini tentunya adalah kulminasi dari tim terbaik yang dia ensemble dari secara period. Ini juga adalah harusnya menjadi tahunnya Arteta ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Dan sebaliknya ada juga yang mendapatkan pukulan telak semalam. Dan itu adalah Chelsea yang harus menerima kekalahan telak dari Nottingham Forest di kandang sendiri di Stamford Bridge kawan-kawan dengan skor 1-3. Ya, ini adalah laga yang cukup penuh twist dan drama teman-teman. Diawali dengan attendance ya. Among the attendance itu ada Enzo Maresca. Among the attendance itu ada ex-manager Chelsea Thomas Tuchel. Iya, sekaligus ini menjadi saksi langsung bagaimana klub mereka porak-poranda di tangan Bluco kawan-kawan. Iya. Yang latih kalau McFarlane gitu kan. Jadi wajar kalau taktiknya semalam itu agak terlihat kebingungan ya. Langsung di mana Chelsea tertinggal 3-0 ya lebih dahulu ya lewat brace dari Awoniyi dan penalti dari Igor Jesus. Satu-satunya gol balasan hadir dari gol spektakuler Joao Pedro lewat overhead kick kawan-kawan ya di penghujung laga, itu pun di injury time, dan mengakhiri puasa gol 634 menit ya Chelsea di semua kompetisi kurang lebih. Ini menjadi pertama kalinya Chelsea kalah 6 kali beruntun di Liga sejak 1993 teman-teman ya. Kita lihat dulu statistiknya, di mana Chelsea mengungguli ball possession dengan 68% berbanding 32%, namun efektivitas dari Forest itu impeccable ya. Total shots 21 Chelsea berbanding 6 untuk Forest,
Dari 6 yang on target, dari 6 shots 4 on target bagi Forest, sementara 5 bagi Chelsea, dan berbuah 3 peluang besar untuk Forest berbanding 2 untuk Chelsea. Dan ini menunjukkan kawan-kawan bagaimana ya Vitor Pereira tuh mampu menavigasi Nottingham Forest ya di upaya untuk lolos tentunya dari zona degradasi. Dan pelatih Callum McFarlane, pelatih interim Callum McFarlane itu mengatakan jika kekalahan ini bukan karena pemain tidak bekerja keras. Kita lihat dulu statement dari sang pelatih. Saya tidak akan bilang para pemain ini sulit untuk dilatih. Saya tidak merasa kami kurang usaha atau komitmen. Kekalahan ini bukan karena kurangnya kerja keras ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Memang ada beberapa hal yang patut kita highlight di kekalahan Chelsea ini. Salah satunya adalah hilangnya kawan kita Alejandro Garnacho yang bahkan tidak masuk di DSP gitu kan. Kemudian juga kebingungan dari sisi taktik yang diterapkan oleh Callum McFarlane ya. Dan ada juga insiden tentunya benturan kepala di dua kejadian yang kurang lebih mirip-mirip. Tapi sebelum itu kita lihat dulu klasemen kawan-kawan. Sementara dengan hasil kekalahan Chelsea dan juga hasil imbang Manchester City itu membuat klasemen sekarang sudah terupdate, di mana Arsenal unggul 5 poin atas City yang masih memiliki 1 tabungan pertandingan teman-teman kontra Brentford nanti berikutnya. Dan jika menang itu tentu gap akan terjaga menjadi 2 poin Arsenal ya. Dengan kekalahan ini Chelsea makin tidak ada di 6 besar. Makin bisa dibilang hampir pupus lah harapannya untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dan ada juga insiden serius benturan kepala, 2 kali insiden yang sama mewarnai laga Chelsea kontra Forest, di mana insiden horor itu pertama terjadi menimpa Jesse Derry, pemain debutan Chelsea yang bermain sebagai winger kiri di pertandingan ini. Itu sebenarnya tampil cukup baik di babak pertama sebenarnya overall, tetapi dia ditanduk oleh pemain Forest Zach Abbott ya, sekaligus membuat dia terkapar dan harus mendapatkan perawatan hingga 10 menit di lapangan teman-teman karena kehilangan kesadaran. Pertandingan itu akhirnya diberhentikan sementara dan ini wasit memutuskan untuk dikeluarkan kedua pemain agar menghindari cedera yang lebih serius ya. Dan ini insiden yang berujung hadiah penalti untuk Cole Palmer. Namun Cole Palmer gagal mengeksekusi penalti, sekaligus tentu mengindikasikan low on confidence-nya Cole Palmer beberapa momen terakhir. Dan Jesse Derry sendiri dipasang di sayap kiri karena Garnacho dan Pedro Neto sama-sama tidak ada di DSP teman-teman ya. Dan yang terjadi benturan yang kedua itu antara Morgan Gibbs-White dan Robert Sanchez. Ya, kedua pemain langsung mendapatkan perawatan medis juga dan kepala mereka terluka dan dibalut perban. Bahkan Morgan Gibbs-White itu dalam beberapa tayangan terlihat bagaimana sobekan di keningnya, bahkan sampai mengekspos tulang kepalanya dan harus dijahit ya dengan begitu banyak jahitan. Dan Gibbs-White akan dinyatakan mengalami concussions atau kehilangan kesadaran lah ya, dan harus absen di 2 laga berikutnya sesuai protokol untuk cedera kepala teman-teman ya. Itu berarti dia harus absen di semifinal Liga Eropa kontra Aston Villa yang merupakan juga laga do or die bagi Nottingham Forest. Dan ada juga kabar terkini, akhirnya Cesc Fabregas buka suara setelah dikaitkan dengan begitu banyak potensi pekerjaan di Premier League, baik menangani Chelsea maupun tim-tim lainnya ya. Cesc Fabregas itu menyatakan siap melatih Premier League dengan berbagai syarat kurang lebih ya. Di tengah rumor yang mengaitkannya dengan posisi Chelsea, manajer Chelsea, dan dia akhirnya mengkonfirmasi jika Premier League akan menjadi tujuan akhirnya suatu hari nanti. Kita lihat dulu statement dari Fabregas kepada Telegraph ya, secara eksklusif dia bilang, Premier League adalah liga terbaik di dunia. Saya merasakannya saat menjadi pemain hingga sekarang.
Saya bisa saja berada di Como selama 10 tahun, namun tetap akan pergi ke Premier League dalam 12 atau 15 tahun. Tetapi sepak bola sangat tidak bisa diprediksi. Semuanya bisa berubah dalam 1 detik ya. Fabregas ingin tentu salah satu syarat yang diwajibkan untuk bisa membuat dia tertarik pindah ke salah satu klub Premier League adalah bagaimana dia di backup di transfer ya, dalam mengensemble pemain yang begitu baik dilakukan oleh Pak Mirwan ya, sangat mensupport Fabregas untuk mendatangkan pemain yang dia butuhkan, kurang lebih seperti itu. Karena memang sekarang banyak sekali manajer berada di bawah struktur klub yang report line-nya itu ke sporting director atau direktur olahraga. Itu yang tentunya membuat Fabregas ini tidak mau berada dalam situasi seperti itu ya. Karena kalau kita lihat struktur struktur manajemen di Chelsea, pembagian utamanya itu bahkan ada lebih dari 1 sporting director. Nah, itu tentu membuat level manager ya, bukan pelatih, yang sosok-sosok yang levelnya sudah manajer itu agak sedikit pesimis datang ke Chelsea ya. Karena sporting director aja ada 2. Kalian bayangkan gimana reporting line-nya nanti. Belum lagi konfliknya antara satu sporting director dengan sporting director yang lain. Karena sekarang title-nya tuh co-sporting director di Chelsea antara Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart, yang ini ex dari Brighton keduanya. Dan ada juga Director of Professional Football and Scouts, title-nya itu yang diisi oleh Joe Shields, dan juga Key Scouting dan Recruitment Sam Jewell dan Dave Fallows. Jadi struktur manajemen Chelsea di belakang layar itu terlalu banyak, dan memang ini yang disampaikan oleh Fabregas menjadi salah satu syarat untuk dia bersedia bergabung ke klub-klub Premier League. Disampaikan oleh Fabregas masih pada The Telegraph, saat ini saya membuat semua keputusan. Direktur olahraga bekerja bersama saya setiap hari dan kami melihat sepak bola dengan cara yang sama. Untuk rekrutan pemain, kami menggunakan data. Kami punya tim scouting dan semua prosesnya berjalan. Pemain yang direkrut haruslah yang benar-benar saya yakini, dan itu adalah hal yang sangat berarti bagi saya ya. Ini sekaligus mengindikasikan dan memberikan hint ya, jika Fabregas tidak mau secara struktur itu berada di bawah sporting director. Jadi Chelsea paham nih ya, kalau mau merekrut Fabregas nih udah ada nih ya siding-siding dari sang pelatih gitu, apa yang dibutuhkan untuk meyakinkan dia. Semoga ini membuka mata Bluko ya, jika momennya sudah ada, tinggal bagaimana you guys are making the right decisions. Karena so far every single decisions yang kalian buat sejak memecat Enzo Fernandez has been wrong. Dan kita melihat bagaimana Chelsea berada di stage yang kacau kurang lebih ya, pasca penunjukan pelatih yang tidak berpengalaman, kemudian dipecat dalam tempo waktu 3 bulan, sekarang menunjuk pelatih interimnya juga unproven, hasil-hasil tidak bisa dipetik, kekalahan 6 kali beruntun, dan definitely kegagalan lolos ke zona Eropa paling prestigious Liga Champions setelah sebelumnya berada di posisi tersebut ya. Dan kita tinggalkan dulu Chelsea, kita masuk dulu dengan kepastian Manchester United mengunci 1 posisi di zona Liga Champions. Ini berarti sekarang move ada di tangan Ineos. Gitu. Ya. Setelah tentunya Michael Carrick mencapai target yang dibebankan kepadanya dan meningkatkan performa Manchester United secara signifikan dari sisi hasil, terutama mampu membuktikan dirinya, mampu step up ya di laga-laga krusial kontra direct rival, mengalahkan Liverpool 2 kali, mengalahkan Manchester City, mengalahkan Arsenal, mengalahkan Chelsea. Every single direct rival sudah bisa dikalahkan oleh Michael Carrick ya. Dan tentu saat ini sebelum dia datang, United ada di posisi ke-7, tertinggal 11 poin dari Aston Villa yang berada di posisi ke-3, dan kesempatan lolos ke Liga Champions itu terlihat jauh dari jangkauan. Tapi setelah Carrick
itu di appoint, itu United berada di 6 poin sekarang di atas Aston Villa dan sudah mengamankan 1 tiket ke Liga Champions. Dan tentunya ini sekaligus juga membuat beberapa sosok-sosok yang tadinya meragukan Michael Carrick mulai ramai-ramai merubah opini, guys. Iya, kita semua tahu legend-legend MU banyak sekali opininya. Antara lain Gary Neville, Roy Keane yang tadinya sangat meragukan kinerja Michael Carrick dan merasa Carrick ini tidak memiliki kualitas untuk memimpin United. Ini ramai-ramai sekarang merubah ya opininya. Kita lihat dulu ya statement dari Gary Neville. Man United butuh stabilitas. Mereka tidak punya itu beberapa tahun terakhir, tapi saya percaya Carrick akan membawa itu karena semua orang mempercayainya. Fans menyukainya, para pemain jelas menyukainya, dan para pemilik seharusnya juga mempercayainya. Itu yang disampaikan oleh Gary Neville kepada Sky Sports kemarin selang 2-3 hari yang lalu. Lau baru bilang, sob ya, kalau lu bilang ini harus pakai manajer yang lebih top, berkualitas, berpengalaman, yang jauh di atas Carrick. Sekarang Lau rubah. Iya, itu dia guys ya. Ya biasalah pandit-pandit ini mana yang aman, mana yang populer masuk dia ke situ. Begitupun dengan Roy Keane. Aduh, Roy Keane nih apalagi kalian semua tahu kan gimana dia keras banget ngekritik sebelumnya. Dia bilang beberapa asisten bahkan dari Carrick saat ini ditunjuk hanya karena kedekatan, dia bilang gitu, liburan bareng gitu ya. Nah sekarang dia bilang saya berharap mereka memberikan pekerjaan permanen itu kepada Carrick dan saya pikir dia memang akan mendapatkan pekerjaan itu. Bang, mana bang sangarnya yang kemarin ngeritik bang? Ini yang namanya menjilat ludah sendiri banyak terjadi guys ya dalam perpanditan duniawi biasa itu ya kurang lebih ya. Dan tentunya efek dari hasil-hasil positif yang berhasil dicapai oleh Michael Carrick itu akan membawa cepat atau lambat announcement untuk bagaimana dia eventually akan ditunjuk sebagai manajer atau pelatih utama permanen di musim depan. Dan definitely sekarang semua pertanyaan revolve around apa berikutnya bagi Manchester United. Dan beberapa diskusi itu seputar bagaimana Michael Carrick harus mengimprove kualitas dari permainan. Karena sebelumnya teman-teman, sebelumnya itu Carrick tidak bisa berperan banyak dalam tentunya rekrutan pemain karena datang di tengah-tengah ya. Dan tentu yang harus dia lakukan akhirnya adalah memastikan hasil dulu. Itu yang membuat akhirnya average ball possessions Manchester United di eranya dia dari seluruh pertandingan yang sudah jalani so far itu sekitar 46% atau rata-rata bermain dengan counter attack. Nah, definitely dengan jendela transfer yang upcoming merupakan jendela transfer yang sangat penting bagi Manchester United dan bagi Michael Carrick untuk bisa mengimpose gaya permainan ideal yang dia inginkan. Dia harus tentunya di backup ya 100%. Carrick akan mendapatkan suntikan dana teman-teman, pemasukan untuk merevamp squad Manchester United dengan tentunya antara lain partisipasi di Liga Champions yang itu merupakan definitely pemasukan bersih di sekitaran 30 juta euro hanya untuk partisipasi saja. Kalau nanti lolos ke babak knockout itu akan jauh lebih tinggi lagi. Misalnya ini United lolos ke 16 besar. Ya, ini bisa sampai angka 50 juta euro pemasukannya teman-teman ya. Atau maju lagi ke quarter final bisa lebih tinggi lagi, kurang lebih gitu. Kemudian juga udah akan dipastikan mendapatkan pemasukan dari aktivasi transfer Rasmus Højlund karena Napoli sudah dipastikan akan mengakselerate opsi permanen transfer dari Rasmus Højlund sebesar 45 juta euro plus save gaji dari Højlund sekitar 9,3 juta euro setahun ya. Kemudian ada juga penjualan Marcus Rashford yang dipatok harganya 30 juta euro oleh United dan akan menyelamatkan 14 juta euro gaji per tahun. Ada juga penjualan Ugarte ya yang
kira-kira sekitar 25 juta euro. Pelepasan Sancho yang akan menyelamatkan ya budget gaji 12 juta euro setahun, dan pastinya Casemiro yang juga bergaji sangat tinggi. Dan dengan total ini jika di-combine itu United akan bisa mengantongi pemasukan sekitar 200 juta euro. Belum lagi nanti tambahan dari hak siar TV tentunya dari Premier League, dan juga matchday income dan lain sebagainya. Dan itu tentu yang akan digunakan untuk penyempurnaan Michael Carrick brand of football, teman-teman, yang akan bisa kita lihat musim depan. Itu dia ya. Dan Carrick bisa memasukkan DNA-nya ke dalam tim dengan tentunya meng-hire atau membeli pemain yang sesuai dengan metode kepelatihannya. Setidaknya ada 3 posisi yang hampir pasti diperkuat oleh Michael Carrick musim depan. Antara lain nomor 1 adalah pelapis Benjamin Sesko, idealnya striker yang lebih senior gitu. Kemudian yang kedua pastinya itu adalah duet untuk Kobbie Mainoo, di mana Casemiro pasti meninggalkan United musim depan, most likely akan bergabung ke Inter Miami. Dan yang tentunya yang ketiga adalah posisi back tengah yang saat ini terus-menerus bergantian harus berbeda pasangan dari Harry Maguire karena berbagai macam isu kebugaran yang dialami oleh Lisandro Martinez maupun Matthijs de Ligt ya. Kita lihat bagaimana susunan dari posisi-posisi yang wajib tentunya di revamp oleh Manchester United untuk mendukung Michael Carrick mewujudkan permainan ideal yang ingin dia terapkan. Antara lain backup striker dari Sesko, gua punya opini pribadi soal ini. Apabila United itu mampu mendatangkan salah satu dari Tonali, Tchouaméni, Adam Wharton, Baleba atau Alex Scott ya, mendatangkan 2 dari nama ini, kemudian bisa menyingkirkan tentunya nama-nama yang gue sampaikan tadi seperti Sancho, Marcus Rashford dan lain-lain. Definitely ini Manchester United, termasuk juga Joshua Zirkzee ya, kalau itu bisa dijual, gue merasa United harus go big untuk striker kedua. Dan kita semua tahu Harry Kane itu punya klausa release clause musim depan yang harganya cukup terjangkau, sekitar 60 juta pound sterling untuk striker berusia 32 mau masuk ke 33 tahun. Tapi tidak mengapa kawan-kawan, Harry Kane akan membawa setidaknya 2 tahun terbaik yang bisa dia berikan. Dan tentunya juga ada kebutuhan untuk mengimprove ya center back. Dan apabila Spurs itu terdegradasi, itu bisa diwujudkan tentunya mengambil salah satu dari Christian Romero atau Mickey van de Ven. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Dan dengan adanya area-area yang diimprove, kurang lebih target realistis yang bisa dibebankan kepada Michael Carrick musim depan bersama Manchester United jika semuanya lancar dari sisi pembelian. Dan gua rasa itu kita harus breakdown ketiga kompetisi masing-masing yang akan diikuti oleh United musim depan, teman-teman. Diawali dari Premier League. Setelah masa transisi definitely butuh 1-2 tahun untuk Carrick bisa memasuki pathway menuju title challenger gitu. Jadi target realistisnya adalah tetap berada di zona Liga Champions ya. Setiap musimnya itu ada di zona UCL. Nah, setelah 1 musim dan improvement dari squad itu bisa diratakan, baru mungkin bisa menatap bagaimana caranya bisa masuk dalam perburuan gelar ya. Untuk kompetisi piala at least harus bisa memenangi salah satu untuk setidaknya memberikan feel good factor teman-teman ya. Untuk Manchester United kembali merasakan taste of champions, apakah itu menjuarai Carabao Cup atau salah satu dari FA Cup. Dan untuk Liga Champions ya tentu target realistisnya setidaknya keluar dari fase liga dan lolos ke babak knockout ya. Setidaknya 16 besar lah ya, kurang lebih gitu ya di fase gugur. Dan itu kurang lebih beberapa hal terkait Man United. Apakah kalian setuju atau tidak? Fans MU langsung bergabung di kolom komentar. Kita masuk dulu ke Italia, di mana Christian Cifu menjadi pelatih asing pertama yang menjuarai Serie A setelah terakhir dilakukan oleh Jose Mourinho, di mana Cifu juga bermain sebagai pemain under Jose Mourinho saat itu ya. Cifu resmi menjadi pelatih asing pertama yang memenangkan Serie A Scudetto sejak Jose mencapainya di tahun 2009-2010.
Pada era itu Mourinho tidak hanya memenangkan Serie A tapi juga meraih treble pastinya ya. Dan Cifu adalah regular starter di skuad Mourinho saat itu. Jadi ini seolah-olah sebuah estafet anjay ya. Ada sejarah yang terulang setelah 16 tahun berserang ya. Dan ini adalah list pelatih yang menjuarai ya Serie A pasca Mourinho meraih treble bersama Inter Milan. Antara lain ada Allegri, ada Conte ya, Allegri bersama Milan, Conte bersama Juve, Allegri bersama Juve lagi, ada Maurizio Sarri bersama Juve, kemudian Conte bersama Inter, Stefano Pioli bersama Milan, ada Luciano Spalletti bersama Napoli, Simone Inzaghi bersama Inter, Conte bersama Napoli lagi, dan terakhir tentunya Christian Cifu. Jadi total sejak Jose Mourinho meraih Scudetto bersama Inter terakhir di tahun 2010, itu pelatih yang paling banyak memenangkan Scudetto adalah Allegri 6 kali, kemudian diikuti dengan Antonio Conte itu 5 kali bersama 3 klub berbeda. Kemudian ada Maurizio Sarri, Stefano Pioli, Luciano Spalletti, dan Simone Inzaghi masing-masing berbagi gelar 1 kali ya. Dan tentu gue mengucapkan selamat untuk fans Inter Milan yang juga kemungkinan memiliki kans untuk meraih double karena juga lolos ke final Piala Italia teman-teman setelah menyingkirkan Como di semifinal. Dan tentu apabila ini berhasil meraih double sesuai dengan apa yang gua sampaikan secara analisa di episode Offside Duo bersama Panji Suryono berdua, pada saat itu gue ditanya sama Panji bilang, target realistis pemenang Serie A buat lo siapa gitu. Gue jawab Inter Milan ya, karena gue menganalisa murni sebagai bagaimana sebaran kekuatan dari sisi individual tim, bagaimana tim itu di-ensemble, dan juga bagaimana gap kekuatan di antara Inter versus Milan dan Juventus dan Napoli yang lagi rebuilding, itu kurang lebih. Nah, memang terjadi akhirnya sesuai prediksi, walaupun mungkin harusnya Inter bisa mensecure gelar ini jauh lebih awal ya ketimbang baru dipastikan minggu ini ya. Jadi gue ucapkan selamat untuk fans Inter, silakan selebrasi, definitely ini jadi tahunnya kalian, dan semoga tentunya Serie A menjadi kembali lebih menarik ya di tahun-tahun mendatang. Nah, seperti yang menarik juga perburuan 1 tiket jatah Liga Champions yang masih sangat panas di Serie A, teman-teman. Nah, ada 5 tim Serie A yang masih berpeluang untuk lolos ke Liga Champions, dan semua tim di posisi 2 sampai posisi 6 gagal memetik poin maksimal pekan kemarin, kecuali Roma yang justru menang besar ya. Como itu berbagi poin karena menghadapi salah satu juga kandidat tim yang ingin lolos ke Liga Champions adalah Napoli, itu akhirnya imbang 0-0. Juventus juga tolol imbang 1-1 sama Verona. Milan justru kalah secara mengejutkan dari Sassuolo, dan hanya Roma yang mampu memetik kemenangan. Sekaligus juga kita lihat bagaimana perubahan klasemen dengan hasil terkini, di mana Napoli masih berada di peringkat kedua teman-teman dengan raihan 70 poin berbanding 3 poin dengan AC Milan. Juventus yang harusnya bisa menyamai poin Milan itu justru tersandung dan tetap berada di urutan 4 dengan torehan 65 poin. Sementara Roma dengan kemenangan ini menggeser Como di peringkat kelima dengan raihan 64 poin dan hanya terpaut 1 poin saja dari Juventus ya. Dengan sisa 3 week lagi maksimal bisa mendapatkan 9 poin, maka semua kemungkinan masih bisa terjadi karena selisih poin cuman 8 total dari posisi 2 sampai posisi 6. Jadi belum ada yang mensecure ya jatah Liga Champions selain Inter ini ya. Jadi ini benar-benar luar biasa teman-teman. Ya, kita lihat dulu bagaimana jadwal sisa dari masing-masing tim yang akan pergi memperebutkan 3 tiket lagi ke Liga Champions ya. Napoli akan menghadapi Bologna di pekan berikutnya di kandang, kemudian bertandang ke Pisa, dan terakhir main di kandang kontra Udinese. Milan laga berikutnya akan sedikit berat karena harus menghadapi Atalanta, kemudian Genoa, baru terakhir laga mudah kontra Cagliari di kandang. Juventus ini harus menghadapi Lecce tandang, kemudian memainkan laga kontra Fiorentina di kandang, dan terakhir ini berat karena derby Turin teman-teman ya, dan mereka harus
tandang. Jadi sepertinya realistisnya Juventus hanya bisa membawa poin 7. Kemudian ada Como yang menghadapi Verona yang mampu menahan imbang Juventus pekan kemarin. Ada juga Parma setelah itu dan Cremonese. Jadi jadwal Como sedikit lebih oke ketimbang pesaing yang lain. Dan terakhir Roma harus menghadapi Parma. Ada derby ya, derby ibu kota nih, Itali menghadapi Lazio, dan terakhir Verona ya. Jadi kalau dilihat realistis nih, wah berat nih, masih banyak kejutan-kejutannya kawan-kawan ya untuk fans Serie A. Dan itulah dia beberapa materi yang bisa gue sampaikan hari ini. Semoga bisa menemani tentunya perjalanan kalian menuju kantor yang lagi berdesak-desakan di KRL, atau lagi mode radio, naik motor, atau mungkin lagi terjebak macet ya di dalam mobil, atau sudah berada di kantor sambil bersiap-siap untuk bekerja. Gua harapkan apapun itu kalian berada dalam kondisi tentunya semangat dan juga productivity yang terbaik ya hari ini, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan akan menghampiri kita. Jadi do our best kawan-kawan di setiap hari yang kita jalani. Dan gue juga ingin ngingetin buat kalian semua, jangan lupa untuk bergabung di Discord ya, yang ada linknya di deskripsi untuk mendapatkan tentunya update terkini terkait jadwal, dan juga bagaimana kalian bisa ikut bantu menentukan konten-konten berikutnya, dan bisa menjadi partisipan apabila tentunya ada kegiatan-kegiatan terkait kompetisi ataupun yang berhadiah teman-teman ya. Oke, itu dia hari ini. Gue sangat appreciate kalian semua yang sudah tentunya juga komen W Rexona di kolom komentar. Dan buat kalian yang non-member dan ingin tetap mensupport FMS, caranya gampang, kalian tinggal klik subscribe, dan juga jangan lupa untuk disimpan tombol hype-nya biar video ini bisa tentunya muncul kembali di beranda ya kawan-kawan. Dan as always my friends, have a lovely day.